Nomor 6. Resources. Key activities. Key Key resources. partner. Key partner. Activities. Key resource. Resources. Nomor Key 6. resources. Oh Nomor ya. 7. Key activities. Key activities. Nomor 8. Key partners. Key partner. Nomor 9 pasti banyak yang nggak salah. Iya. Nomor Satu, 9 Pak. pasti benar semua. Pasti bener Pos semua. kasar. Oke, kita bahas isinya yuk. Isinya. Bagaimana mengisi BMC. Customer segment berarti yang menjadi fokus pelanggan usaha pelanggan UMKM yang didampingi Bapak Ibu. Siapa pelanggannya? Sebut secara spesifik. Instansi pemerintah apa instansi apa? UKM juga terlalu luas tuh Pak. Bapak kurang spesifik. Maksudnya UKM apa Pak? Apa ya? Ya Pengusaha kali. pengusaha. Atau yang Ini perlu Bapak sablonan advertising kaos, maksudnya. Ada advertising macam-macam sih ini. Macam-macam Pak. Ada Ada advertising, ada bikin apa lagi? kwitansi segala. Oke, ini Bapak Ada nanti kalau percetakan, advertising sama satu lagi apa tadi? Percetakan. ya Bapak tahun 2024 nanti banjir order nih Pak. Iya, amin. UKM-nya Pak, bukan Pak. Iya. Ya, ini UKM-nya Bapak banjir order. Ya siapa tahu pendampingnya kecipratan ya. Iya, karena kan mau pemilu pasti banjir order ini. Oh makanya honornya dinaikin aja tuh yang di UK UK 2. Berarti apa ya? Ya Pak, silakan tulis. buat advertising ya. Biasanya yang masang advertising siapa di situ? Perusahaan. Ya, perusahaan Perusahaan apa? Swasta, BUMN kah, BUMD kah? atau perusahaan apa advertising atau ini Perusahaan. Langsung perusahaan sih. Levelnya kecil, menengah, mikro. Oh. Kalau dia sih, kalau sekarang sih masih kecil ya. Ya perusahaan Dia kan swasta kecil gitu misalnya. kantor tokonya itu masih di pinggir gitu. tulis Pak minimal 3 Pak. Apa? Partai. Boleh. Partai boleh. Pak, biasanya yang order itu selain partai adalah kalau yang hari-hari biasa itu komunitas Pak atau organisasi. Malah partai belakang, paling bawah aja partai. Karena partai kan 5 tahun sekali. Berarti ini urut apa Pak? Urut apa? Urut. Umum bisa ya Pak? Apa Bu? Apa? Pengemudi transportasi umum. Bisa. Usahanya apa dulu Bu? Pengemudi umum, transportasi umum, pengemudi transportasi umum. Enggak, usahanya apa dulu yang dibahas nih? Ya bisa-bisa aja sih kalau usaha. Ya memang itu yang beli. Misalnya ini warung di lampu merah, yang beli itu sopir angkot. Oke, udah ya. Nomor 2 silakan diisi Pak. Bapak Ibu kalau customer segment paham ya. Jadi customer yang menjadi segmentasi dari produk yang ditawarkan oleh UKM Bapak Ibu. Kalau value proposition, ada yang bisa jelaskan? Bentar Pak, saya ngasih penawaran dulu ke teman-teman supaya siapa tahu teman-teman bisa menjelaskan Itu yang apa yang dimaksud pengajar value BMC. proposition. Silakan Bapak Ibu buka mic-nya, Kelebihan silakan produk jelaskan. kita Pak, kata Pak Johan. Kelebihan produk kita. Keunggulan dari produk. Oke. Keunggulan dari produk. Nilai tambah. Ya, nilai tambah dari tambah. produk kita. itu sebenarnya secara spesifik bisa disebut nilai unggulan dari produk kita, dari produk UKM Bapak Ibu. Atau Produk jasa UKM ya, yang didampingi produk Bapak Ibu. atau jasa. Ya misalnya hasil cetakannya bersih gitu. Ya, misalnya hasil sablonannya tidak luntur. Ya, tidak luntur. Warna yang menarik gitu. Ya, silakan Pak. Sudah dibantu ngisi itu Pak. Kalau kecepatan pelayanan bisa ya Pak? Guys, stop. Kalau pelayanan di mana?
Ini yang sering peserta ketuker, ya Bapak Ibu. Seringkali teman-teman pendamping kalau ngisi BMC itu blok 4 dan blok 2 ketuker-tuker. Seperti yang Ibu bilang Pelayanan tadi, di customer kecepatan di 4 ya? pelayanan. Kalau kecepatan pelayanan tuh bagian dari 4. customer Customer. relationship. Jadi apa sih cara bedainnya blok 2 dan blok 4? Cara membedakannya, blok 2 adalah keunggulan produk, blok 4 adalah keunggulan pelayanan. Pak, garansi salah bukan di situ, Pak. Di 4 ya kayaknya Mas Samsi. Garansi di 4, Pak. Iya. Fee jasa desain untuk produk tertentu juga di 4, Pak. 4. Bapak fokus ke produk aja, keunggulan produk dia apa? Misalnya tidak mudah luntur, terus kemudian bahan tidak melar atau tidak mengkeret. Pokoknya ke produk, fokusnya ke produk. Ya, Pak Samsi mau izin, ya. kalau UMKM-nya konveksi itu berarti jahitannya kuat ya Pak ya? Betul, jahitannya Oke, oke. kuat. Bahannya kainnya lebih baik dari bahannya produk bagus. produk kain. Kainnya, bahannya berkualitas. Oke, makasih Pak. Ya, Desainnya menarik. Desainnya menarik. desainnya menarik. Oh, ini yang tadi maksudnya yang konveksi itu desainnya menarik, bukan yang ini. Ya, dia juga bisa sih, Pak Arif. Dia bisa kan, percetakan bisa kok. Atau ini baru keingetan. Oh iya bener ya kan. Tadi disebutin. Sama, ada yang sama dengan UKM lain boleh. Oke, nomor 3. Nomor 3 kelewatan tuh. Kita udah loncat ke nomor 4 tadi ya. Nomor 3 channel. Apa yang dimaksud channel? Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan? Kemitraan. Kemitraan ya, jaringan. Channel itu Sih. Cara menyampaikan produk kita ya cara menyampaikan atau jalur komunikasi produsen dengan konsumen. Ya, channel itu jalur Pemasarannya, Pak. komunikasi, ya jalur komunikasi produsen dengan konsumen. Kalau dulu sebelum COVID, channel itu ya hanya toko, galeri, outlet. Sekarang marketplace ya, Pak? Nah, sekarang Bisa, marketplace marketplace, bisa. Media sosial. media Bisa. sosial. Oh, berarti tadi di soal pretest itu ya? Ya, Kenapa pretestnya? Marketplace berarti. Oh, ya. Dilakukan atau seperti apa sebenarnya, Pak? Apa? Yang ditulis itu yang sudah dilakukan, harusnya dilakukan. yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Dan idealnya ya. Idealnya. Oh ya. Seperti Pak Endar nulis toko. Hmm. Pak, perusahaan itu siapa tahu punya website, siapa tahu dia melakukan promosi atau melakukan kemitraan dengan GoFood lagi, Gojek, Grab. Dia baru ada Jalur toko aja. komunikasinya atau lewat atau dia melayani jasa pencetakan lewat Tokopedia, bisa Pak. Jadi Bapak harus cari tahu dia aktivitas digital marketingnya lewat mana. Pak, kalau produk itu Ini ada yang tanya network itu masuknya ke key partner Pak. Iya Bu, apa Bu? Produk kenapa? Pak, kalau produknya itu kadaluarsanya kurang dari 7 hari dan dibungkusnya depan customer itu perlu BPOM sama PIRT enggak? Iya Bu, Dua-duanya? lebih dari 7 hari. PRT, Bu. Kurang dari PIRT Kurang aja. dari perlu 7 hari daftar, PIRT. Bu. PRT aja, Bu. PIRT ya? Pretest. Nggak perlu daftar. Saya tadi PIRT salah. Iya, nggak perlu daftar. Oh, berarti salah. Pertanyaan protes jangan di sini lah. Pak, dia emang kemarin salah satunya bilang bahwa perlu pendampingan di dalam marketing. Jadi dia belum ada website. Nah, ini ditulis atau enggak harusnya?
Ya belum ada berarti. Tapi nggak apa-apa Bapak tulis, idealnya kan begitu. Oh, gitu ya. Ah, Non sewu Bapak, kalau misalnya Ya. penggunaan endorse itu pripun nggih? penggunaan apa? Endorsement. Endorsement dia masukkan sebagai mitra, Bu. Oh, berarti bukan di channel nggih? Endorse masuk channel dong. Endorse kan untuk endorse barang tuh. Iya. Iya, masuk ke channel itu. Oh, Tapi si endorsernya adalah mitra. Bisa dua-duanya, tapi di Dua-duanya channel juga biasanya. masuk. Itu sama kasusnya seperti kalau Kayak- orang kayak jual Gojek kalau orang jual makanan, Gojek lewat dan Gojek. GoFood dan GrabFood-nya itu di channel dia bisa disebut, di Di Key Partner mitra juga bisa masuk. disebut. Pak, punten, ini BMC ini yang sudah terjadi apa yang belum ya? Yang sudah terjadi dan idealnya, Bu. Oh, ya kayak website-nya kata bapaknya itu nggak ada, tapi ditulis gitu ya. Ya, Ibu tulis saja. Pak Samsi. Ya. Biro Production itu apa Pak produknya Pak? Biro Oh. Production House. Production House maksudnya. Oh, Ini sablon tadi, sablon. Oh, namanya itu nama itu. Oh, Produknya Nama adalah Biro advertising. Production dia sama ini melayani Baliho juga? pencetakan. Iya, ya, termasuk. Dia kalau melayani baliho itu berarti pencetakan. ada di poin 2 itu Pak, ada posisi tiang baliho itu, tiang apa? Strategis dan Oh, nggak ada itu. Oh, Ini maksudnya nggak nggak ada. pakai ya? Nggak pakai. Oke. Cuma jatah nyetak bannernya Hanya aja kalau nyetak aja ya, nyetak. Ya, Iya. dia hanya jasa cetak aja, Pak. Dia nggak Siap. masangin. Hmm. Ayo, Pak. Udah? Ya. Oke, ke bawah, Pak. Oke, sebentar. Nomor 4 ada garansi free design dalam jumlah tertentu. Apalagi, Pak? Cuman itu aja. Ada diskon nggak? Ada diskon nggak? Ada Terus diskon. kemudian ada ada ini jasa nggak, pengantaran membership, nggak? atau ada membership misalnya. Diskon atau membership. Kemudian jasa pengantaran. Kalau orang pesen, biasanya kan kalau di Jakarta sih kayak gini nih, biasanya salah satu poin customer relationship-nya adalah hasil cetakan diantar gitu. delivery ya. Delivery, ada jasa Enggak. pelayanan delivery. Gratis ongkir. Ya, gratis ongkir tuh bagian dari pelayanan. Mohon izin channel 3 Pak. Apakah kita bisa memanfaatkan channel Telegram Boleh, atau iya, medsos. boleh. Itu masuknya Itu, Pak. medsos. grup? Karena itu Media yang kami sosial. pakai Pak. Ya, Ya. media sosial, IG, Facebook, Telegram dan WA itu bagus Telegram, banget. WA, Instagram, boleh. Oke, lanjut Pak. Nomor 5. Apa yang ditulis di nomor 5 adalah yang ada di omset di Excel, Pak. Produk-produk Bapak yang di Excel itu pindahkan ke situ. Oh, Excel ya. Ya. Yang ada di penjualan, yang ada di omset. Kanan bawah, Pak. Dia cuma ini, sablon Ya, itu ABC itu Bapak pindahkan tinggal Bapak isi angkanya nanti. Ini kan Bapak masih kosong nih. Bapak ingat-ingat aja. Sablon, advertising sama percetakan, dah. Bapak ketik di ini. Nggak bisa di-copy, Pak. Nah, Bapak ketik di sini. Nanti tinggal diisi rupiahnya ya, Pak. Bapak Ibu tahu kan revenue stream itu apa? Revenue stream itu kebalikannya cost structure. Revenue stream uang masuk. Pendapatan atau uang masuk. Cost structure uang keluar. Atau pengeluaran dan biaya-biaya. Ini rupiah per bulan atau rupiah apa nih, Pak? Rupiah per bulan, Pak. Nanti diisi. Bapak baru bisa ngisi ini kalau Excel-nya udah diisi tadi. Kalau Excel-nya udah diisi ada angkanya, Bapak tinggal tinggal copy ke sini angka-angkanya. Itu Pak, sekalian konsultasi. Kemarin tuh yang UKM dampingan saya itu
laporannya masih campur aduk tuh. Jadi ketika saya tanya sablonnya berapa itu dia nggak bisa jawab. Gimana ya? Ya, ya itu tugas Bapak sebagai pendamping. Gitu ya. Tetap dikejar berarti ya. Ya iyalah Pak, Ah, tugas ya, Bapak. Dia acak-acakan ya Bapak yang rapiin. Oke deh, siap. Kalau enggak Bapak nggak bisa ngerjain ini. Ya, ya. Jadi sambil mengerjakan tugas portofolio, Bapak sambil merapikan Hmm. laporan keuangan mereka. Minimal Bapak bisa kasih masukan lah. Oke. Ya, oke. Nomor 6. Lanjut. silakan. Nomor 6, key resort. Bapak Ibu tahu yang dimaksud key resort? Silakan beri pendapat. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud key resource? Bahan baku ya Pak. Nah, salah Bahan satunya SDM, salah satunya ya, itu ada yang jawab SDM. Kalau produksi key resource-nya apa? Peralatan, Pak. Nah, kalau produksi key resource-nya yang paling utama dalam semua bisnis itu, baik bisnis jasa maupun produksi, yang paling utama pertama SDM, betul. Yang kedua apa? Minimal sebut 3 ya. Yang kedua apa Pak kalau produksi Pak? Mesin, Bahan baku. bahan baku, Nomor 2. Nomor 3 apa? Peralatan bahan usaha. penolong. Oh, peralatan. Peralatan apa? Bisa. Usaha. Jangan tulis peralatan aja Pak, peralatan usaha. Nah, ya Bapak Ibu tahu nggak 678 kenapa ada kata yang sama? Kata apa yang sama? Oke. Kunci. Bapak Ibu kalau beli kunci, kalau beli gembok kuncinya berapa? Paling banyak kalau beli gembok kuncinya paling banyak berapa? 3 atau 4. Nah. Jadi kenapa di situ ditulis key sama dia? Karena yang Bapak Ibu boleh tulis hanya yang utama. Ya, jadi kalau key resort, key activities, key partner di bayangan Bapak Ibu banyak, jangan ditulis semua malah salah. Makanya dikasih clue key sama dia. Kalau Bapak Ibu beli gembok kuncinya tuh 3 atau Yang 4 utama, paling banyak. utama Maka aja tulis ya. yang hanya yang paling utama, 3 atau 4. Contoh di key resort, Bapak Ibu tulis SDM, bahan baku, peralatan usaha itu udah betul. Kalau Bapak Ibu terbayang Pak ada modal, ya silahkan ditulis maksimal 4 lah. Ya, jadi makanya ditulis key sama dia tuh artinya dia minta yang ditulis adalah yang utama. Oke, silahkan nomor 7, key activities. Kalau produktif aktivitasnya apa Pak? Penyablon itu, mana? Bukan. Bapak harus membayangkan proses produksi. Ya, kalau UKM produksi aktivitasnya adalah 1, membeli bahan baku, 2, melakukan proses produksi, 3, melakukan penjualan. Selesai, cuman itu tok. Membeli bahan baku. Kalau jasa, Pak? Kalau jasa, Jasanya apa dulu nih? jasanya apa dulu? Beda-beda karena. Kalau misalnya penyewaan kan bahan bakunya nggak ada. Oke, contoh ya, salon misalnya ya Bu ya, salon nih contohnya. Apa yang dilakukan sebelum dia melayani pelanggan? Pertama, menyiapkan peralatan. Menyiapkan peralatan. Kedua, melakukan pelayanan jasa. Ya. Ketiga, melakukan pemasaran. Alat dan bahan, Pak. Apanya tadi Pak? Maaf. Membeli bahan baku. Jadi membeli bahan baku, melakukan proses produksi, melakukan penjualan, Pak, yang poin ketiga. Ya, Izin kalau Mas Samsi. ya, Iya, setelah membeli bahan baku bukannya menyiapkan alat dan peralatan.
Ya, itu bagian dari melakukan proses produksi, Bu. Ya, ya, setelah membeli bahan baku kan, baru menyiapkan Ya, setelah peralatan. membeli bahan Setelah baku, membeli bahan sebetulnya baku kalau itu, kalau Ibu bilang bukan menyiapkan peralatan, Pak, itu bagian dari proses produksi. Proses Iya. produksi itu apa? Yang menyiapkan peralatan, Nah, ya Melakukan proses menyalakan kompor, misalnya itu kalau disebut satu-satu jadi banyak, Bu. Jadi nggak dikelompokkan iya, aja. Ya, dikelompokkan artinya kalau produksi ya pertama sebelum melakukan proses produksi kan kita harus beli bahan bakunya dulu, pengadaan bahan baku lah istilahnya. Setelah itu baru ada bahan baku, ada alat, ya kita lakukan proses produksi. Setelah hasilnya jadi, maka kita lakukan proses penjualan. Yang ditulis garis besarnya aja, Bu. Oke, kemudian key partner, silakan tulis partnernya siapa aja, Pak. Partner yang dimaksud di sini rekan kerja atau klien ya, Pak? Rekan bisnis. Oh, rekan. Gojek, Pak, GoFood gitu, ShopeeFood. Ya, kalau makanan ya GoFood, GrabFood. Kalau Bapak, yang order Bapak ada klien dari luar kota, kemudian Bapak lakukan proses packaging dan pengiriman, maka ekspedisi, key ya, Pak. partnernya adalah jasa ekspedisi. Supplier masuk nggak kalau ini? Masuk, Pak. Supplier bahan baku tuh mitra Bapak juga. Supplier. Reseller masuk. Ya. Network itu maksudnya apa ya? Ya, networking nggak usah ditulis, Pak. Networking itu jaringan kan. Nah, kalau di mebel tuh ada toko tempat pembelian itu yang dipakai supplier toko bangunan atau langsung namanya toko? ini aja, Bu. Toko aja, toko atau ini aja, nggak usah namanya tapi jenisnya. Oh iya. Kan mitra produksi itu kan mitra key partner atau mitra itu kan bisa dikelompokkan. Oh iya ya. Ya, terima kasih. Ya. Outlet mitra. Bapak Ibu UKM-nya ada bikin jajanan pasar terus dititip ke warung-warung, itu mitra. Itu mitra penjualan. Jadi sebetulnya mitra itu ada mitra bahan baku, mitra produksi, dan mitra penjualan. Oh ya, ini ada sebagian kecil yang di Maklon. Kayak ya, itu mitra, Pak. Berarti mitra produksi. Ditulisnya mitra produksi? Atau ya. apa? Nah. Mitra, ya Bapak sebut secara spesifik, mitra produksi Maklonnya kemana? Usaha rumah. Dia jahitnya, ini kaos itu jahitnya. Nanti dia cuma nyablon. Reseller masuknya channel juga bisa, Pak. Bisa, reseller masuknya channel. Bisa, jadi ada beberapa komponen yang sama itu biasanya di channel dan key partner. Key partner. Udah, oke, Pak. Mitra produksinya konveksi, betul. Oke, terakhir, Pak, cost structure. Tulis pengeluarannya, Pak. Pengeluaran hanya 2 komponen utama. Apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pengeluaran hanya terdiri dari 2 komponen utama kalau bahan baku dan bahan penolong. Yang fix dan yang berubah gitu, Pak. Apa yo? 2 komponen utama. Bapak Ibu gampang tinggal lihat laba rugi aja. Komponennya apa di situ? Komponen utamanya dikelompokkan hanya dalam 2 kelompok. Kalau tadi bahan baku dan bahan penolong itu sama dengan apa? APP sama operasional. APP. Biaya operasional. APP sama operasional. Jadi cost structure tuh hanya 2, HPP dan biaya operasional. HPP sama dengan berapa? Rupiah, tulis, ambil data di tabel laba rugi. Biaya operasional berapa? Ambil data di laba rugi. Udah cuman itu aja. Jadi kalau orang lihat BMC, itu bisa langsung tahu labanya berapa. Tinggal angka total di revenue stream dikurangi angka total di cost structure. Itulah laba.
Pak Samsi izin bertanya. Ya. Ini kalau yang di Kiki ini kan 3 atau 4 aja ya. Kalau Ya, yang 3 di atau 4 paling banyak, itu Pak. idealnya berapa? Bebas atau Ya, sedikit atau 3 banyak? atau 4 cukup, Pak. Oh ya, 3 4 ya. Oke. Pakai yang mana, Pak? HPP di tabel nomor berapa? HPP di laba rugi kan kelihatan itu, Bu. Bapak Ibu coba cek deh. Laba rugi itu jelas setelah penjualan, bawahnya langsung HPP. Mungkin yang dimaksud pakai Oh, yang yang dimaksud yang 2021 per atau bulan, Bapak Ibu, yang per bulan. Yang per Oh, per bulan. bulan. Oke. Ya, Bapak Ibu, data Yang per utama bulan, di Pak. laba rugi itu adalah data yang rata-rata per bulan. Jadi di Oke, sini kita selalu pakai data rata-rata per bulan Rata-rata per bulan. yang dipakai. Basis data, baik UKM, kalau toh pun Bapak melakukan pendataan di lapangan, Bapak ikut terlibat tim enumerator kementerian nih untuk pendataan UMKM, itu basis datanya bulanan. Kita belajar statistik pun BPS itu basis datanya bulanan. Oke, selesai, Pak. UK5, bawahnya sudah UK6, bawahnya udah kosong, nggak ada UK6-nya dipisah masih. UK6-nya masih minggu depan ya. Besok hari Rabu kita belajar penyusunan laporan keuangan. Tugas ini langsung dikumpulkan. Diisi dulu, Bu, dikerjakan dulu. Dikerjakan. Oh, iya. Ya, ini UK5 dan UK7 dikumpulkannya. UK7 sebetulnya nggak ada ya. Besok kita ketemu hanya penjelasan aja dari Pak Junaidi tentang Bukannya prinsip-prinsip. UK6 Pak nanti Pak yang Minta waktu seminggu lagi, Pak. UK6-nya nanti Pak Arief minggu depan. 6 Oh, sama 8. disatuin ya? Ya, 6 sama 8 karena nyambung kan. Jadi Rabu besok UK7 itu Pak Junaidi hanya menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan. Tapi Bapak Ibu sebenarnya sudah mengerjakan laporan keuangannya. Di mana? Di Excel UK1. Oke, udah selesai nih. Bapak Ibu, UK5. UK5 udah selesai nih. Tinggal Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu isi. Nah, waktu luangnya untuk apa? Waktu luangnya untuk kita lanjutkan presentasi Excel. Iya. Karena kuncinya di Excel, basicnya di Excel. Kalau Excelnya nggak beres, UK1 dan UK3, kebawa terus sampai UK berikutnya, salahnya ya sama. Iya. Pak, izin tanya dong Pak untuk Ya. yang perusahaan jasa Pak. Apanya yang mau ditanya? Kalau saya kan UMKM-nya nih yang jasa penyewaan tenda. Nah itu dia tuh Kebalik gue buka langsung. Iwar aja. Bentar, untuk silakan. bahannya, terus ke belakang. peralatan usahanya itu hitung-hitungannya gimana ya Pak ya? Oke, penyewaan tenda. Iya. Oke, penyewaan tenda berarti tendanya masuk di mana, Bu? Iya, tenda alat. Ya, itu masuk di Masuknya aset ke ya, Bu aset. ya. Ibu hitung-hitungan omsetnya adalah paket jasa penyewaan tenda. Paket tenda Ya. ukuran 4x6. Paket tenda ukuran 6x6. Paket tenda ukuran 6x8 gitu. Basis ukuran aja, Bu. Kan dihitungnya kalau yang saya tanya ke pemilik itu mereka nyewanya per meter persegi. Betul. Nah Makanya itu basisnya ukuran, berarti kan nggak usah ada paketnya Pak. Maksudnya saya jadi dia kan penyewaan tenda terus apa kursi sama alat-alat pesta. Oke, Kalau ya di- udah mau dikelompokkan penyewaan tenda sendiri, paket sewa tenda sendiri, paket sewa kursi sendiri, paket sewa panggung sendiri boleh. Nah, terus kalau ini Pak yang asetnya ini kayak apa aset tetapnya itu dia kan memang tinggalnya sudah lama. Nah itu dihitung istilahnya dia usahanya kan memang sudah lama, tinggalnya juga sudah lama. Nah dihitungnya tuh dari tahun pertama kali dia tinggal atau gimana? Pertama kali dia Dan usaha, Bu. Pertama kali dia usaha. Ya, Nah itu berarti dikali 12 bulan dikali tahun ya Pak? ya betul.
Duh, Ya, banyak. harus dipraktekin pakai Excel, Bu. Kalau enggak nanti yang dimaksud Ibu apa, jawaban saya apa suka nggak nyambung. Jadi emang harus Oh, dipraktekin pakai Excel ya. ya kasih kesempatan saya untuk share deh, Pak. Oke, Ibu resen nggak? Ngantri, Bu. Ini di atas. Oh, Nanti saya dilempari kue nih sama yang teman-teman yang udah resen. ya dari tadi Pak saya resen, Pak. Iya, Oh, udah capek Ibu masuk kayaknya. urutan nggak? Udah banyak yang resen. Ya udah kita Banyak langsung yang aja deh biar resen. cepet Oke. deh. Lanjut ya, biar Pak. bisa menghemat waktu. Ibu sebetulnya, jadi gini, cara belajar itu tidak harus kita selalu harus presentasi, enggak. Ibu mengamati dari yang dipresentasikan teman-teman bisa. Ikutin polanya ya. Ikutin polanya. Tinggal nanti Ibu lakukan penyesuaian. Oke, Bu. Oke. Oke, kita lihat dulu ya, Pak Endar. Kok saya lihat tabel Bapak aneh ya, Pak? Belum ada angkanya, Kosong tapi udah ada ada totalnya. angkanya. Ya, jadi Totalnya yang udah ada tadi tapi kosong. Nah, itu. Ini siluman, Pak. Ada totalnya tapi nggak ada angkanya. Itu totalnya Jadi diisi gini. manual itu. ceritanya Hah? gini, Pak. Jadi tadi seperti saya ceritakan ya, Ya. dia udah ada laporan tiap bulan, cuma masih campur ini ya. Nah, ini saya cuma rata-rata aja dari tahun 2022 ini, saya rata-rata per bulannya segini gitu. Cuma ketika Ya. saya todong detailnya kan dia nggak ada data itu, campur gitu. Ada usul Ya nggak? udah. Maksudnya ada arahan nggak, Pak? Ini Kalau seperti apa kayak kalau gitu, sablon gitu? Bapak dibikin angka segini, nanti Bapak cari nih volumenya berapa, harga per unitnya berapa, sehingga jumlahnya segini nanti, Pak. Ya. Gitu Betul, aja Pak. caranya. Ya. Maaf, kalau sablon itu kan bisa Ya, misalnya harganya harga per macam-macam unit ya? sablon berapa, isi aja. Misalnya Bapak isi nih, harga per unit sablon berapa. Isi. Kalau Bapak dapat totalnya, minimal Bapak harus tahu harga unitnya. Nah, nanti Misalnya. volumenya kita Volumenya bisa diatur-atur Kita sehingga asumsikan angkanya sendiri sekitar bisa, segini Pak. nanti. Oh gitu. Iya, gitu. Kalau harganya macam-macam gimana, Pak? Jadi kan kaos misalnya kalau 2 warna beda dengan 3 warna itu gimana kalau sebenarnya? Ya, di rata-rata aja. Di rata-rata aja ya. aja. Coba di rata-rata berapa. Sehingga totalnya nanti sekitar 29.900 atau 30 juta misalnya. Oke. Siap. Nah, silakan Pak, harga sablon rata-rata berapa? Ini dihapus dulu deh Pak, yang 29.915 nih. Ya itu harusnya rumus itu, bukan manual itu Pak. Nah, dibikin rumus Pak, summary Pak. Dibikin rumus, summary. Summary ke atas. Dari atasnya ya? Ya, kan blok aja angkanya di udah blok. tahu ya sekitar 30 juta lah. Dalam kurung dulu, kurung buka dulu. Dalam kurung, kurung sama buka, dengan sum, nah, buka kurung, baru di blok. Enter. Tutup. Ya, baru diisi harga per unit. Saya dari tadi bingung lihat kok udah ada jumlahnya angkanya di atasnya. Iya, HPP-nya juga tuh kosong. Iya. Harus ada dasarnya, Pak. Karena kan ini buat diisi di Word juga ini. Iya. Di Word kan juga harus dirinci. Di Word kan nggak diminta ujuk-ujuk jumlah, enggak Pak. Harus ada rinciannya. Ya, advertising berapa kira-kira? Wah, ini harga per macam-macam, unit Pak. aja dulu, nanti volumenya kita utak-atik. Per meter gitu ya berarti ya, Pak? Ya, boleh, meter Bapak ya. mau pakai Per satuan meter boleh. boleh. Per meter berapa? Percetakan berapa? Apa ya? Per lembar. Itu per rim ini. Ini kalau misalnya percetakannya ada berapa gitu Pak, gimana Pak? Ada buku, ada kwitansi gitu? Ya dibikin rata-rata aja. Ya, Rata-rata aja ya? Rata-rata aja. Kecuali kalau Bapak mau repot, mau dirinci boleh. Rata-rata boleh ya berarti ya? Nggak apa-apa, asal jumlahnya tadi sesuai yang tadi tuh 29.9 Oh, ya. sekian. Nah, silakan isi volumenya Pak. Ini kayaknya saya nyoba dulu Pak ya. Saya perlu nanya pastinya. Ya, boleh. Yang paling gede apa Pak omsetnya? Apa sablon, apa advertising, apa percetakan? Advertising sih. Ya, berarti digedein tuh. Paling gede omsetnya.
Ya, kecilin lagi. Naikin lagi. Kayaknya udah hampir ya. Belum, 9.900 kan tadi, naikin, Oh, ada yang udah. naikin dikit. Ah, ini udah deh, 30 ya. Udah 30 aja. Oke. Sekarang HPP-nya. Dilihat dulu totalnya dilihat dulu. Nah, tulis aja di sampingnya, Pak. 18.259. Jadi patokannya tahu. Oke, dihapus terus rumusnya dibenerin dulu. Nah, ini sama dengan total bahan baku plus total bahan penolong. Ya, oke, baru kita utak-utik. Harga per unit dulu. Pak, ini saya masih harus tanya sebenarnya. Ya udah coba aja dulu lah berapa tuh kertas. Yang jelas harus di bawah harga jual, Pak. Oh iya. Lalu pernah ada yang ngisi di atas harga jual. Oh iya bener. Waktu itu ya ada ya, Pak. Iya, setelah dia ngisi dia bingung lah. Kok Pak saya minus semua katanya. Ya iya minus lah. Dijual 25.000, harga bikinnya 30.000, udah rugi. Oh sama itu juga Pak, pernah Pak. Omsetnya, misalnya omsetnya 30 ya. Terus gajinya 35. Kok minus ya Pak? Ya iya orang gajinya 35. Pokoknya lebih sering kali kita ketemu yang lebih besar pasak daripada tiang. Satu ring berapa itu ring? Kita sampai jam 13 ya Pak? Iya, sampai jam 13.00. Pak, yang ini terakhir dikumpul kapan, Pak? Yang apa, Bu? Yang hari ini. Yang hari ini yang tadi sampai BMC. Iya. Ya, yang sampai BMC hari Minggu. Hari Minggu besok nih tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. Hari Minggu besok tanggal berapa? 14. Hari Minggu besok tanggal 17. Tanggal 14, Pak. 14. Ya udah, hari Minggu tanggal 14 Agustus jam 23.59. Beserta perbaikan UK1, UK3 ya. Pak, logis nggak sana? Ini usaha produksi, MK-nya 43, MB-nya 33. MB-nya tinggi banget, operasionalnya terlalu kecil itu. Oh, berarti harus benerin ya. Antara dua Pak Arif, terlalu kecil atau pelit? Ah, berarti operasionalnya kekecilan itu kayaknya. Oh, operasionalnya ya. Oh, atau gaji pegawainya ya. Terlalu tega. Oke, lanjut Pak. Pak, misalkan asetnya itu dicuri orang, akhirnya jadinya modalnya minus tuh mesti solusinya diapain ya, Pak? Hah? Asetnya dicuri orang? Iya, jadi ibaratnya ya kayak gitu tadi, ada orang yang memang di dalam mengambil alih gitu. Tahun berapa itu? Tahun lalu, tahun 2021. Pada saat omsetnya lagi tinggi-tingginya pandemi, jadi sekarang memulai usaha tapi dengan dengan rumah sewa, jadinya tadi pas lihat tadi presentasi, oh iya asetnya minus gitu. Modalnya minus, modalnya jadi minus. Modalnya minus. Modalnya minus karena asetnya berkurang. Iya. Lah dicuri itu Ibu keterangannya apa di situ? Di laporan keuangan Ibu tulisnya apa? Dicuri orang Nggak, gitu. ini asetnya apa? Nggak dicantumin asetnya. Nggak dicantumin, Pak. Nggak dicantumin.
Di ini aja Bu, Gimana solusinya? aset lancarnya gimana? Banyak nggak? Aset lancarnya ya sedikit. Akhirnya tadi kan baru ketemu tadi pas presentasi pagi. Oh iya ya, ternyata saya kemarin berarti modalnya minus. Ya, ini aja aset lancarnya digedein aja Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Ya. Aset lancar. Ngikutin yang panduan itu aja yang di kolom F13 14 sama G14 13 14 ya. F13 14 ya. F sama G. F13 14 sama G13 14. Oke, baik. Makasih Pak Arif, Pak Samsi. Ya, Bu.